Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman sekalian. Udah pada sehat kan semuanya? Kemarin habis berkegiatan ya? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan ke-8 dari perkuliahan kita untuk mata kuliah ekonomi kesehatan. Sebelumnya saya absen dulu ya. Untuk yang paling ganteng dulu deh nih, Mas Rizky. Masuk kan? Sehat ya, Mas? Masuk. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Mbak Marwah, sehat, Mbak? Alhamdulillah Bu sehat Bu. Alhamdulillah. Mbak Tasya, sehat, Mbak? Ya, sehat Bu. Pilek tadi ya? Iya, soalnya abis sakit juga Bu, Mak. Tapi udah sembuh kan? Maksud udah minum obat, udah berapa lama? Totalnya semingguan Bu saya sakit, tapi alhamdulillah udah mendingan. Iya, jangan lupa minum susu sama makan-makan yang bergizi, jangan jajan-jajan dulu. Iya Ya. Bu. Kalau Mbak Sekar, udah tadi ya? Mbak Sekar belum ya? Mbak Sekar? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya atas kehadirannya. Kali ini kita pertemuannya secara virtual, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari inti dari perkuliahan kali ini. Jadi saya coba share screen. Perkuliahan kita kali ini itu membahas mengenai konsep biaya pelayanan kesehatan dengan saya sendiri, Haura Karlina. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menganalisa konsep biaya pelayanan kesehatan. Nah, sebelumnya kita lihat video dulu ya. Nanti dari sini bisa tolong masing-masing jelaskan permasalahan yang mendasari dari transformasi kesehatan dilihat dari aspek pembiayaan kesehatan. Kita jadi anggota G20 itu karena PDB kita, gross domestic product-nya kita, size dari ekonominya kita, itu masuk 20 besar dunia. Kalau nggak salah sekarang kita sekitar 15, ranking 15 sampai ranking 16 dari GDP terbesar negara-negara di dunia. Nominal GDP-nya kita, kalau saya nggak salah, sekitar 1 triliun US dollar. Isu yang kedua adalah biaya kesehatan tuh naik terus. Coba dilihatin. Hampir di semua negara, next slide. Pertumbuhan beban kesehatan per kapita itu di bawah pertumbuhan ekonomi per kapita. Industri kesehatan di Kuba itu jauh lebih efisien daripada Amerika. Karena pertama mereka lebih murah spendingnya per kapita, tapi mencapai outcome yang sama. Ini terjadi karena industri kesehatan sangat tidak transparan, beda dengan industri properti. Kalau kita pengen bikin lantai rumah gitu, per meter persegi kalau lantainya keramik harga sekian, semua orang udah tahu. Kesehatan, bedanya variasinya beda-beda. Khusus butuh operasi di klinik sekian, operasi di rumah sakit sekian, operasi dokter spesialis sekian, itu bedanya jauh sekali untuk tindakan atau jasa layanan yang sama. Nah, di sini ada yang bisa kasih tahu nggak dari video ini kira-kira masalah apa sih yang mendasari pemerintah itu melakukan transformasi kesehatan dari aspek pembiayaan kesehatan? Coba Mbak Tasya, kira-kira apa Mbak yang Mbak tangkap dari video ini? Yang saya tangkap dari video ini tuh bahwa setiap tahunnya tuh faktur yang dibutuhkan untuk itu naik gitu kan. Tapi dengan kualitas yang ada di Indonesia kita belum mampu gitu. Oke. Jadi perlu perubahan dari sisi kesehatan itu sendiri ya. Kalau Mbak Sekar,
Apa Mbak kira-kira? Oke, jadi bisa saya jelaskan di sini bahwa aspek yang mendasari itu permasalahannya adalah salah satunya adalah kenaikan demografi. Penduduk kita itu ditargetkan itu akan mengalami pertumbuhan yang tinggi. Udah gitu, kenaikan biaya kesehatan itu kenaikannya melebihi dari penghasilan dari penduduk itu sendiri gitu. Terus yang ketiga, dianggap bahwa industri kesehatan itu nggak transparan. Jadi kayak misalnya satu rumah sakit itu dia bisa menentukan biayanya masing-masing. Karena misalnya rumah sakit A itu untuk biaya persalinannya bisa berbeda dengan rumah sakit B gitu. Jadi hal-hal itulah yang menjadi permasalahan, akhirnya pemerintah menetapkan satu acuan yang bisa dipakai oleh semua rumah sakit. Nah, ini salah satu dari konsep materi biaya kesehatan ya. Selanjutnya, pokok bahasan dari kuliah kita kali ini adalah definisi biaya kesehatan, sumber dan jenis biaya kesehatan, masalah pokok biaya kesehatan, dan upaya penyelesaiannya. Nah, biaya kesehatan sendiri dari Endra 2015 itu adalah sejumlah dana yang perlu disiapkan dalam menyelenggarakan dan memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan individu, keluarga, maupun kelompok. Untuk biaya kesehatan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu penyedia pelayanan kesehatan health provider, dan juga pemakai jasa pelayanan. Untuk penyedia pelayanan kesehatan itu, yaitu besarnya dana yang harus disediakan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersumber dari pemerintah dan atau pihak swasta. Dan jenisnya adalah jenis biaya investasi dan juga biaya operasional. Ini adalah merupakan salah satu nanti tugas kita ya di akhir pembelajaran ini. Dan untuk pembiayaan pengguna pelayanan kesehatan, yaitu adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat pengguna pelayanan kesehatan, yaitu besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan bersumber dari pemerintah dan atau individu, yaitu jumlah uang yang harus dikeluarkan dari si pasien itu sendiri. Nah, syarat pokoknya itu adalah jumlah yang tersedia dalam jumlah yang cukup, penyebarannya yaitu dana yang harus disebar merata dan sesuai kebutuhan, dan juga ketiga pemanfaatannya diatur dengan maksimal agar terciptanya pelayanan yang efektif. Masalah pokok biaya kesehatan itu ada 5, yaitu kurangnya dana yang tersedia, yang kedua penyebaran dana yang tidak sesuai, yang ketiga pemanfaatan dana yang tidak tepat, yang keempat pengelolaan dana yang belum sempurna, dan yang kelima adalah biaya kesehatan yang semakin meningkat. Apa sih upayanya yang harus kita lakukan? Yaitu upaya meningkatkan jumlah dana, itu bisa dari pemerintah, bisa dari CSR, bisa dari bantuan luar negeri gitu. Dan juga yang kedua adalah upaya memperbaiki penyebaran, pemanfaatan, dan pengelolaan dana. Dan yang ketiga adalah upaya mengendalikan biaya kesehatan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Sebelum kita ke tugas. Nah, tugas dari pembelajaran kita ini itu nanti adalah tugas kelompok, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis biaya pada pelayanan kesehatan dengan studi kasus pelayanan operasi persalinan seksio sesaria di rumah sakit swasta A. Jadi kita bagi 2 kelompok ya.
Untuk kelompok yang satu itu dengan tema jenis biaya dari aspek penyedia pelayanan. Terdiri dari biaya operasional dan juga biaya operasional. Dan yang kedua itu, kelompok kedua adalah jenis biaya dari aspek si pengguna pelayanan, yaitu pasien sendiri. Itu biaya medisnya dan biaya non medisnya. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari sini? Jadi nanti kalian bisa lihat dari untuk operasi seksio itu dari sisi rumah sakitnya, apa aja sih yang terdiri dari biaya operasional untuk persalinan sesar itu. Nah, sama apa aja sih yang terdiri dari biaya-biaya operasional dari tindakan persalinan itu, dari tindakan persalinan itu untuk digunakan ke pasien. Contohnya, kalau misalnya SC dia harus ada kamar operasinya, itu bagian dari apa? Investasi atau biaya operasional. Kalau misalnya dia rumah sakit harus menyediakan obat-obatannya, itu bagian dari investasi atau operasional gitu. Itu ya dari untuk kelompok satu. Nah, untuk kelompok dua itu dari sisi pasiennya, si pasien yang dioperasi SC tersebut gitu. Biaya-biayanya apa yang biaya-biaya apa sih yang harus dia keluarkan untuk dapat dilayani oleh rumah sakit tindakan sekso itu. Jadi dari sisi non medisnya apa sih biaya-biaya non medisnya, terus dari sisi medisnya itu apa aja gitu ya. Jadi kita bagi dua kelompok nih, mau saya yang pilih atau mau pilih sendiri? Saya pilih aja ya. Jadi dua kelompok itu dari sisi aspek penyedia pelayanan itu bisa Mbak Marwah sama Mbak Tasya. Terus kalau dari kelompok dua dari sisi pasien itu Mbak Sekar sama Mas Rizky ya. Jadi tugasnya ini saya kasih waktu 1 minggu, itu dikerjakan dalam bentuk PowerPoint dan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Dari sisi tugas ataupun dari materi yang saya sudah sampaikan. Ada? Ibu, saya mau nanya, Ya. Gimana Mbak? itu Mbak Marwah? rumah sakit swastanya itu bebas kan ya Bu ya? Apa aja kan? Bebas. Bebas apa aja. Boleh rumah sakit kelas, tapi jangan disebutkan nama rumah sakitnya ya. Dia tipe kelasnya kelas apa? Kelas D, kelas C, kelas B atau kelas A gitu. Nanti kalau misalnya kita pada pertemuan selanjutnya itu bisa kita bedakan dari tingkat tindakan ini di rumah sakit A, B, C, D itu biayanya bisa beda-beda gitu. Tapi kita nggak sejauh itu, hanya mengidentifikasi dari tindakan ini apa-apa aja sih biaya yang terjadi pada kasus ini gitu. Ya, yang lainnya ada yang mau ditanyain? Mbak Marwa udah paham ya? Iya Bu, udah Bu. Terima kasih ya Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup paham dan mengerti? Boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyain di luar sesi ini via WA atau telepon nggak apa-apa. Nanti telepon aja kalau misalnya kira-kira pada saat kalian menyelesaikan itu ternyata ada yang kurang paham. Ya. Jadi jadi pada pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup paham dan ngerti ya. Gimana? Cukup ya? Cukup, Bu. Oke. Kalau udah cukup, saya bisa akhiri ya. Jadi sebelum kita akhiri ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Seharusnya tadi kita berdoa di awal, tapi nggak apa-apa ya. Kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih.